Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di kegiatan rutin kita tiap 2 minggu sekali ya untuk bincang buku. Kegiatan yang dimana kita akan menceritakan entah itu buku yang sudah kita baca ataupun buku yang sedang kita baca gitu. Kali ini kita ada berlima, semoga saja nanti akan ada tambahan lagi teman-teman yang datang di sore hari ini. Karena mungkin juga memang cuacanya lagi tidak bersahabat ya dan tidak jelas gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kita sore ini agak males gitu. Bawaannya ngantuk terus gitu. Sama kayak saya juga sebenarnya tadi sempat ngantuk tapi ketika ditunjuk moderator, aduh harus seger nih gitu. Oke, langsung saja kita mulai dari siapa nih? Yang pertama dari saya berarti nih. Iya. Oke, yang pertama dimulai dari saya langsung. Minggu ini saya baru aja selesai baca Ian George Orwell yang judulnya 1984 gitu. Itu baru selesai 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu. Kesan saya terhadap buku itu cukup cukup mixed feeling. Pertama mixed feeling dari segi ceritanya gitu. Karena ngerasa yang ditampilkan di novel itu sangat kontras gitu. Kayak misalkan kemarin saya sempat bilang kontrasnya itu adalah di novel itu kan sempat digambarkan gimana sih suasana Oceania waktu itulah gitu kan, yang dimana ya secara mungkin alamnya itu bagus gitu, tapi sayangnya orang-orang di sana itu nggak bisa merasakan dan menikmati itu karena memang mereka itu tidak punya emosi lah gitu. Terus juga mixed feelingnya ketika mungkin di hubungan Winston dengan Julia ya, apalagi ketika mereka sudah kalau saya menggambarkan otak mereka sudah dicuci, itu kayak mereka ketemu lagi untuk kedua kali tapi sudah kayak nggak punya rasa sama sekali gitu. Dan juga saya sempat kaget ya karena setelah saya baca buku itu kan saya sempat buat tuh di thread, buat postingan di thread yang kayak ngajakin orang-orang nih yang udah pernah baca itu kesannya gimana sih setelah baca 1984 gitu. Komentarnya beragam, tapi yang banyak kasih komen tuh adalah mereka orang-orang yang udah baca 1984 nih kayak ngerasa cerita di 1984 tuh relate dengan kondisi Indonesia terutama di Orba gitu. Nah ketika pas baca itu sebenarnya saya agak kaget ya, karena si pribadi ketika membaca 1984 tuh sama sekali sebelum baca komentar itu ngerasa cerita itu belum relate dengan Indonesia. Karena pas saya baca buku itu saya langsung ketika itu pikiran saya langsung kayaknya ini mungkin George Orwell kayak menggambarkan atau mengambil latar cerita itu kayak misalkan ke Korea Utara ataupun ke Tiongkok dan Uni Soviet gitu. Tapi pas saya baca komen-komennya itu saya penasaran nih, kok kenapa sih orang-orang itu ngerasa relate gitu ceritanya dengan kondisi Indonesia gitu. Padahal saya pribadi belum merelatekan, tapi pas mencoba mencari tahu ternyata ada beberapa kemiripan lah gitu yang yang memang terjadi. Kayak misalkan kalau mungkin kita tahu di Oceania kan ada namanya kalau nggak salah polisi pikiran ya, saya lupa polisi pikiran. Nah itu kalau kita mau sebenarnya kan itu mirip-mirip kayak Kopkamtib gitu di zaman Orba, yang mana kan ya mereka sama-sama sebagai instrumen oleh negara yang bertujuan untuk mengontrol rakyat waktu itu agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan subversif lah gitu, yang intinya menantang. Jadi dan mungkin banyak hal lagi lah yang saya rasa mirip dan itu ternyata emang benar ya, apalagi pas saya cari tahu ternyata kan novelnya itu kalau nggak salah ditulis di tahun 1948 gitu. Jadi memang cukup lama lah gitu novel.
Ya itu judulnya, tapi novelnya itu ditulis sekitar 1948 atau 1945, saya sudah lupa gitu. Jadi cukup lama. Itu sih salah satu buku yang baru selesai saya baca gitu. Nah, setelah baca buku itu sebenarnya saya juga sebenarnya lagi agak kesel ya dan agak galau gitu. Saya nyari bukunya David Jenkins yang kemarin tuh Bang Ded, saya masih belum ketemu buku itu. Sampai berapa kali saya kelilingin rak ini untuk nyari. Masa ada yang minjem sih gitu, karena kayaknya itu buku yang sangat segmented banget gitu, mungkin jarang orang minjem gitu, jadi kayak mana sih, jadi sebenarnya agak kesal ya kok nggak nemu, karena nggak tahu tiba-tiba aja pengen baca buku itu gara-gara pas kita diskusi kemarin yang kita berempat yang di meja itu, Bang Ded, Bang Sik, saya sama Bang Ariel tuh, nggak tahu tiba-tiba kayak pengen baca aja buku itu, tapi karena tidak ketemu akhirnya saya mau baca buku yang ini. Penghancuran buku-buku dari masa ke masa, Fernando Baez. Jadi mungkin saya nggak bisa banyak ya, nggak bisa banyak menceritakan buku ini karena memang lagi kalau nggak salah baru sampai halaman 23 gitu. Dan pas saya baca sampai halaman 23 itu, ini cukup relate sebenarnya dengan cerita di 1984 gitu. Karena di 1984 kan ada kan juga kan adegan-adegan di mana ya ada penghapusan sejarah lewat buku-buku dan dimana kan pemerintah Big Brother mencoba menghapus sejarah-sejarah masa lalu itu dengan salah satunya adalah dengan mengganti atau memberantas lah buku-buku yang zaman dulu lah gitu, digantikan dengan buku-buku produksi baru mereka yang itu sangat jauh dari kenyataan. Intinya mereka ingin menghapus sejarah itu lewat penghancuran buku dan membuat buku baru lagi gitu. Itu sih sekilas dari saya buku yang pernah saya baca dan sedang akan saya baca gitu, yaitu buku dari Fernando Baez yang judulnya Penghancuran Buku-buku dari Masa ke Masa. Oh ya, sedikit mungkin ini sedikit tambah juga, ini penulisnya adalah dia kalau nggak salah lulus, dia pustakawan lah, jadi memang kalau saya baca sekilas orangnya ini memang berkompeten lah gitu, karena memang dia lulusan ilmu perpustakaan dan yang sedang dia dan yang dia sudah tulis ini pun terkait gitulah penelusuran dia terkait buku-buku di seluruh dunia. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut selanjutnya ke sebelah kanan saya, ke Bang Zik, silahkan. Oke, terima kasih Davin. Ya teman-teman, Ya. Minggu ini saya lagi baca 2 buku ini yang sudah selesai habis saya baca, itu salah satunya ini Corpus Uterus karyanya Sasti Gotama. Woi. Dan yang kedua sedang dibaca itu karyanya Iqbal Aji Daryono, Sapiens di Ujung Tanduk. Nih, yang mana duluan? Yang udah dibaca sih. Yang udah dibaca. Oke. Ya, jadi ini novel pertama yang saya baca dari karyanya Sasti Gotama gitu. Sebelum-belumnya yang saya baca itu kumpulan cerpennya. Jadi ini novel pertama gitu. Karena sebelum-belumnya punya pengalaman membaca cerpennya gitu ya, yang identik sama hal-hal yang puitis, terus dia bawa isu-isu gitu. Nah, ternyata di novelnya tidak jauh beda gitu. Gaya penulisannya tidak jauh beda. Yang menarik dari novel ini pertama dari judulnya gitu, Corpus Uterus. Dari judulnya aja udah maksudnya dia pakai bahasa medis gitu. Bahasa medis, uterus itu rahim gitu. Rahim. Itu bikin kita penasaran sih sebenarnya. Bukan penasaran, sepertinya kita udah menebak ini tentang perempuan gitu dari judul buku gitu. Nah, setelah membaca
seperti biasa gitu. Misalnya khasnya dari Sasti Gotama itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang puitis. Nah, tapi di sini dia banyak sekali menggunakan istilah-istilah medis. Karena memang latar belakangnya Sasti Gotama itu Dokter, kan? dokter ya. Siapa dapat? Ini Sasti Gotama. Nah, jadi di sini banyak sekali menggunakan istilah-istilah kedokteran. Istilah-istilahnya dari organ-organ dia make. Judulnya aja kan kedokteran. Ya, makanya medis sekali gitu. Terus di dalamnya juga menyebutkan organ-organ itu dengan bahasa Latinnya gitu. Terus nama-nama alat-alat bedah kayak gitu. Gergaji. Nggak ada gergaji Bang Dad. Dia pakai lain istilahnya Bang Dad. Dia kayak capit tapi saya lupa apa gitu. Ada istilahnya gitu, capit apa gitu tuh kan. Gitu. Nah, yang menarik juga dari novel ini dari selama pembacaan saya gitu ya. Jadi sudut pandang penulis jadi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Di sini dia bercerita banyak hal, soalnya tokoh-tokohnya itu diceritakan semua gitu. Nah, tokoh utamanya itu namanya Luh. Nah, yang keren dari novel ini di awal mula ya. Jadi pertama kali masuk ke novel ini dia langsung bercerita tentang kelahiran gitu. Kelahiran, tentang proses persalinan. Lahirlah si Luh. Dia menggunakan nama Luh gitu. Awalnya kita baca itu feelingnya, oh ini cewek nih. Bali. Ya kan gitu, Luh gitu. Oh ini cewek nih. Nah, tapi setelah terus baca sampai tengah, ternyata dia tuh cowok gitu. Jadi namanya tuh Panuluh. Ya, jadi ada misteri-misterinya gitu. Jadi dia buka dengan apa, nanti di tengah-tengah itu terbongkar gitu misterinya. Oh siapa nih gitu. Nah, latar cerita gitu ya dari novel ini, dia ngambil latar tahun 65, terus masuk ke sampai tahun 2000-an awal. Jadi dia bercerita banyak tentang Orde Baru di sini. Nah, awalnya ndak kira gitu ya dia bahkan bahas pikiran saya pertama ini bahasnya tentang politik gitu, mungkin ada politiknya. Ternyata ada sih, tapi dia menggunakan bahasa medis di sana. Dan dia menggunakan simbol-simbolnya itu kena sekali dan kuat gitu. Dari awal sampai akhir simbol itu terus sebagai penguat cerita gitu. Simbol-simbol itu. Nah, jadi ceritanya ini dari latar tahun 96 di mana ibunya si Luh ini adalah korban penangkapan. Jadi suaminya ini orang orang PKI gitu. PKI, terus si perempuan ini namanya Lima. Dan nanti transformasi perubahan nama itu terasa sekali, tapi dia terasa gitu ya, orang-orang yang ex PKI atau orang-orang yang ada keterlibatannya dengan orang-orang PKI, gimana sih caranya dia menempuh hidup setelah kejadian itu. Di situ menariknya novel ini. Nah, jadi si ibu Lima ini itu korban pemerkosaan, bukan pemerkosaan ya. Jadi dia itu tangkap karena suaminya PKI gitu kan. Jadi tangkap, terus diinterogasi apakah dia terlibat dan segala macam, sudah pokoknya kayak gitu. Nah, singkat cerita, dia ini diperkosa gitu loh sama tentara. Nah, proses pemerkosaannya itu menarik sekali, caranya Sasti Gotama ini membawakan cerita gitu dengan bahasa yang puitis, sekaligus ada
ada apa ya, hal-hal yang sifatnya medis. Terus cara dia apa ya, dia menceritakan proses pemerkosaan itu ndak ini ya, maksudnya ndak yang detail sekali, tapi bisa menggambarkan itu gitu. Dia menggunakan simbolnya itu pisau cukur. Dan di sini novel ini dia kayak mendobrak gitu hal-hal yang sifatnya tabu. Apapun yang sifatnya tabu dalam dalam masyarakat itu dia tuliskan di sini gitu. Misalnya seperti cukur itu, alat cukur itu yang ketika si perempuan itu mereka tidak mau mengaku atau seperti apa ya, ketika diinterogasi gitu. Mereka ditelanjangi, terus ada bagian-bagian vital yang dicukur gitu, bahasanya di sini dia dicukur gitu. Dan di situ dia diperkosa rame-rame gitu. Itu terus akhirnya dia dilepas. Nah, terus dengan rambut yang dipotong-potong, pokoknya acak-acakan gitu. Dia pulang ke rumah. Nah, di sanalah awal mula perempuan yang ingin bertahan gitu. Dan dia menggunakan istilah sulur. Sulur itu Menjulur. dia sulur ujung tanaman itu. Iya. Kan ada yang melingkar-melingkar itu. Nah, cuma saya belum dapat maksud dari simbol ini gitu. Itu terus nanti dia bikin tato gitu di badannya, gambar sulur. Dia pakai ini, sulurnya kacang panjang. Dan makanya menarik sekali gitu caranya menggunakan simbol-simbol itu. Terus singkatnya si perempuan ini pergi ke Surabaya dan melahirkanlah si Luh ini gitu. Dengan proses dia kepingin diaborsi, awalnya pergi ke dukun persalinan kayak gitu, tempat pengguguran, tapi tidak berhasil gitu. Luh ini lahir, tapi tidak pernah diajak ngomong sama ibunya, karena di situ ironinya gitu, korban pemerkosaan itu dia nganggap anak itu dia bukan ibunya gitu. Dan dia ingin menggugurkan anak itu kan. Dan sampai Luh ini dia tidak mau dia tidak pernah dipanggil, tidak pernah diajak berbicara sama ibunya. Sampai Luh ini dia tidak tahu kosakata yang dia tahu tuh hanya ketika ibunya bilang sana kayak gitu. Pokoknya bacanya tuh sampai wah, memang benar-benar sih, maksudnya masuk sekali gitu, puitis sekali gitu. Terus si Luh ini pergi bermain gitu ya, pergi main keluar gitu, namanya anak kecil, usia sekitar 4-5 tahun dia main. Di sana dia melihat ada seorang anak yang dipanggil sayang oleh ibunya gitu. Nah, di sana kata pertama yang masuk di dia itu kata itu, dan dia nggak tahu nih kata apa itu gitu. Dan dia merasa nyaman dengan kata itu. Terus intinya dia bermain gitu. Dia bermain. Terus dia masuk ke cikar, kayak cikar gerobak gitu. Ya. Terus di situ ada pasir, dia main-main pasir di sana, entah kebawa gitu sama si tukang bawanya tuh. Kebawa, dan dia pergilah ke suatu daerah gitu, dan dia bingung tempatnya di mana gitu. Akhirnya dia ditemukan oleh seseorang gitu, yang namanya di sini Nur. Nah, dia tuh enggak pernah dicariin sama ibunya gitu, karena memang anak yang tidak diinginkan. Nah, dan dia ketemu dengan wanita-wanita yang penuh dengan problem tentang kedaulatan perempuan gitu. Gimana mereka Isu perempuan juga ada. Isu perempuan sekali sih memang Oh, sekali. gitu. Terus
eh, gaya berceritanya dia akan masuk ke tahun berikutnya. Jadi lu ini di usia berapa terus gitu sampai nanti lu ini dia punya kepekaan apa ya, indera pendengarannya. Selama dia kecil itu dia peka sekali sama pendengarannya gitu. Terus nanti dia ketemu sama seorang dokter itu lagi-lagi namanya dokter Markus. Lagi-lagi kita nebaknya, oh ini cowok nih, dokter kandungan Markus, tapi ternyata cewek. Ya, jadi Marcia siapa gitu. Namanya Marcia siapa gitu. Dan dia punya trauma sesuatu gitu si dokter ini gitu. Trauma sesuatu dengan ibunya dan dia menyimpan rahim ibunya. Oke. Dimasukin ke dalam apa namanya? Toples formalin gitu. Itu keren sih itu. Keren. Nah, maksudnya dia nganggap itu ibunya karena dia nggak pernah ketemu ibunya gitu si dokter ini. Dia nggak pernah ketemu ibunya, jadi rahim itu bagi dia tuh sesuatu yang indah. Rahim itu, jadi di situ sih tempat kritikannya dari novel ini gitu. Kalau rahim itu sesuatu yang indah dan dia apa ya, berdaulat atas dirinya perempuan itu gitu. Jadi rahim itu terisi atau tidak itu bergantung sama si ibu ini gitu loh. Jadi dia kalau dia diperkosa misalnya gitu, kan dia tidak menginginkan sebenarnya dia untuk jadi ibu kan. Dia tidak menginginkan itu punya anak. Tapi ketika dia menginginkan, maka rahim itu dia menjadi tempat yang terindah gitu. Nah, tapi nanti Siluh ini kan dia apa ya, korban pemerkosaan gitu, si ibunya ini. Nah, di sini juga apa ya, menggambarkan ya gimana kehidupannya XX PKI di zaman itu. Gimana sih kehidupannya dia, kehidupan anak cucunya kayak gitu. Si korban ini kayak gitu. Itu sangat apa ya, terasa sekali sih psikologisnya, terasa. Nanti Siluh ini dia tertarik dengan dunia dunia rahim gitu, sehingga dia bisa melakukan kuretasi. Nah itu sih. Jadi itu keahliannya dia nanti Siluh ini, dan dia bukan seorang dokter, tapi dia melihat dia ingin menyelamatkan apa rahim-rahim itu gitu. Jadi bagi dia melakukan kuretasi itu sebagai apa ya, menyelamatkan rahim itu dari anak-anak atau korban. Banyak sekali soalnya di sini nanti korban pemerkosaan itu bisa pelakunya negara, bisa keluarga, macam. Jadi di situ kritiknya gitu, banyak kali kritiknya. Itu sih pokoknya bagus sekali. Kayaknya harus banyak orang deh yang baca nih Bang Ded. Boleh nih jadi Bagus. Nah itu sih sekilas tentang. Tapi ini enggak seri ya? Enggak. Sampulnya mirip dengan sampul-sampul bukunya ini ya. Siapa namanya itu? Ya, apa sih? Yang agak berseri tapi menyeramkan apa? Siapa namanya? Risa sama? Risa Oh, Saraswati. Saraswati apa? Iya, Risa Saraswati. Iya, gini. Kayak gini cover-covernya gitu ya. Iya. Silakan. Halo. Sini, Nah Mas, itu Sini. silakan. Aku sengaja sini agak panasan. Nah, buku selanjutnya ini sedang saya baca, Sapiens di Ujung Tanduk. Nah, ini tulisan-tulisannya si penulis, siapa ya? Jadi tentang ironi masyarakat digital. Jadi dia menulisnya ini dengan bahasa yang apa ya, humor atau jenaka gitu. Dan kita dibikin apa ya, dekat sekali dengan keseharian kita gitu. Apalagi kita hidup di masyarakat yang digital. Seperti salah satunya ya, tulisannya itu tentang kita itu tentang keberadaan kita gitu loh. Keberadaan kita, misalnya hari-hari kita itu kita pergi ke kantor, kita ketemu sama tetangga kita.
terus kita nongkrong di warung kopi sama teman kita ngobrol. Tapi ketika si orang ini tidak aktif di media sosial, mereka tuh ditanyain gitu, kok tumben nih kelihatan gitu. Ketika dia upload, misalnya dia bikin story apa gitu, pasti orang bilang, kok tumben nih gitu. Jadi kehadiran dia di dunia nyata sama di dunia digital itu apa ya, istilahnya kita tuh sekarang tuh sudah nggak bisa membedakan itu mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Digital tuh misalnya kita nggak bikin story gitu ya, jadi orang itu merasa kok kita tuh hilang gitu. Sebenarnya hari-hari kita ada gitu kan, kayak gitu. Tapi orang melihat itu kok dia hilang gitu, gitu. Itu. Terus ada lagi yang saya suka ketawa juga ya ketika baca. Jadi ini yang lucu sekali nih. Jadi hari-hari kita mengiyakan hal itu ya. Tapi kadang kita mikir ya iya juga sih. Seperti ketika di rumah kita ya, kita lagi santai di rumah, tiba-tiba ada datang paket. Ada abang-abang paket gitu kan. Itu apa ya, maksudnya itu dia apa ya, ruang privasi kita lagi di rumah nih. Lagi di rumah. Terus kita lagi santai atau kita lagi ngopi atau aktivitas kita lah di rumah gitu. Di sini dia mencontohkan sini misalnya istrinya dia lagi nggak pakai jilbab, terus dia lagi nggak pakai baju, terus anak-anaknya lagi pakai baju tidur seperti orang di rumah gitu. Ketika ada paket, jadi satu rumah itu kayak tergupuh-gupuh gitu loh. Tergupuh-gupuh, ada yang mau pakai jilbab langsung, terus ada yang lari langsung ke depan. Pokoknya keunikan itu di situ, itu yang dia tuliskan. Terus memang itu hal yang memudahkan kita, kan kita yang bersetuju kan untuk belanja online gitu. Nah, tapi ketika si tukang paket itu tidak mengenal waktu privasi kita loh itu. Mau siang, mau pagi, sore, malam. Dan dia tidak menggunakan misalnya kayak kita assalamualaikum, selamat pagi, enggak, dia langsung menyerobot masuk ke dalam ruang privasi kita gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi tulisan ini hal-hal semacam itulah. Esai berarti ya. Esai. Itu sangat menarik sekali pokoknya untuk dibaca. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Bisa dipilih salah satu untuk ngasih teks. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Terima kasih Bang Zik atas ulasan 2 bukunya yang menarik. Pertama itu Corpus Uterus karya Sastri Gotama dan Sampean Tujuh Tandung karya Iqbal Aji Daryono. Next ke Aura selanjutnya. Silahkan. Oke, makasih Bang Davin. Jadi saya nggak baca buku yang gimana-gimana sih akhir-akhir ini. Saya bacanya komik karena mau merefreshkan pikiran gitu lah. Saya baca komiknya itu cukup, tapi ternyata tanpa saya sadari ternyata saat membaca komik itu seolah-olah kayak saya makan kacang gitu. Nggak bisa berhenti. Iya, kayak makan kacang nggak bisa berhenti. Jadi episode 1 selesai lagi saya cari. Jadi yang saya baca sekarang itu adalah Haimiko karyanya Ono Eriko. Jadi komik Haimiko itu pertama kali terbit pada tahun 1990 gitu. Sekarang sudah 35 tahun lebih lah dengan banyak episodenya. Ini pertama kali saya ceritain tentang komik ya. Kamu umur berapa waktu ini terbit? Belum lahir lah kayaknya. Belum. 1990 ya? Iya, 1990. Kayaknya belum lahir. Ya. Saya baca komik ini dari saya SD. Series Haimiko ini. Awalnya kan saya senang membaca Doraemon, terus saya baca komik-komik Jepang lain kayak Barakamon dan lain-lain sebagainya. Barakamon, jadi kayak itulah. Atau enggak Ninja Hattori saya baca. Ramai. Ya jadi saya banyak baca komik-komik Iya, Jepang gitu. Andin sama siapa? Baru pulang TFD. Sih? Hah? Ya, Andin. Masih merasa berdosa. Oh, di sana. Di grup ini. Orang biasa yang diomongkan dengan teks bisa ini. Ya. Lanjut Haimiko. Oh iya. Haimiko. Hai.
Ya, jadi begitulah. Seiring kegemaran saya membaca komik-komik, bertemulah saya dengan Hai Miko dari kakak saya. Halo, Halo. silakan. Masuk frame nggak itu? Kamu di sini juga. Oke, lanjut. Pertama, keinginan saya membaca Hai Miko itu adalah karena gaya gambarnya tuh cukup khas dengan mata besar dan pokoknya gambarnya imut gitulah. Yang saya rasa anak-anak itu akan senang membacanya. Lalu kemudian Hai Miko ini menceritakan tentang seorang anak kelas 5 SD, kesehariannya bagaimana, yang sebenarnya nggak ringan-ringan banget karena dia banyak menyangkut tentang topik-topik yang susah dibahas, kayak misalnya tentang menstruasi atau tentang stigma standar kecantikan di masyarakat Jepang lah. Yang salah satunya saya baru tahu adalah orang Jepang itu lebih suka kalau misalnya kan kita punya bulu di tangan gitu. Mereka untuk menyamarkan itu mereka semir gitu. Saya tahu dari buku Hai Miko ini, dia sebenarnya kayak banyak membahas hal-hal yang cukup beririsan dengan topik dewasa, cuma dikemas dengan cerita anak-anak. Selain dari plotnya, yang paling saya suka itu sebenarnya cara komikusnya, kalau sebutan yang menggambar ini. Komika ya. Bukan, itu lain, ngelawak itu. Dia cukup kocak, ekspresif, yang kadang tanpa ada teks dialog seperti ini pun bisa membuat saya tertawa dari gambarnya. Salah satu yang berkesan adalah cerita pada saat, jadi tokoh utama di Hai Miko ini namanya Yamada Miko. Dia kelas 5 SD. Salah satu yang berkesan di episodenya itu adalah pada saat dia pingin jaket baru dari mamanya karena melihat temannya, Marichan namanya, itu punya jaket warna pink, jadi dia pingin. Tapi sebenarnya dia punya jaket lain warnanya merah. Cuma dia tuh kan anak kecil kadang FOMO gitu, kayak apa yang temennya punya dia pingin punya juga. Yang mamanya bilang akhirnya kalau dia tuh terlalu boros gitulah, karena dia sering minta. Sampai akhirnya ada sisi fantasinya dia ketabrak sepeda, terus dia ternyata sudah di masa lalu gitu, di saat mamanya seumuran sama dia. Jadi zaman mamanya juga masih SD. Di situ dia lihat kalau ternyata mamanya tuh punya case yang sama dengan dia, permasalahan yang sama dengan dia gitu. Kayak dia menginginkan sesuatu tapi orang tuanya nggak ngasih karena terlalu boros gitu. Tapi satu dialog yang berkesan untuk saya adalah Miko bilang kalau Miko menghibur mamanya waktu kecil itu dengan bilang kalau nggak apa-apa kok, sebenarnya wajar, anak seumuran kita tuh kan memang pengen terlihat cantik gitu. Jadi bukan fokus ke dia ikut-ikutan nih gitu atau apa. Tidak ada sisi menghakimi cara dia mengemas ceritanya tuh. Dan saya, karena saya membacanya dewasa, jadi saya mikir gimana kalau saya bacanya pas masih kecil, mungkin akan lebih terhibur saya ketika membaca ini gitu. Itulah yang saya suka. Dia sangat kaya lah ceritanya. Itu sih dari mampu, cuma kan kalau beli-beli terus gitu. Tapi di akhir ceritanya itu mamanya akhirnya kasih dia jaket lamanya. Jadi mamanya juga punya jaket warna pink yang dia pingin gitu. Terus si Miko ini mengerti kalau oh ternyata ada loh saat-saatnya kita nggak dapat hal yang kita mau. Tapi di sisi lain pelajaran yang dia dapat tuh tidak menghakimi dirinya sendiri. Gitulah cara komikusnya ini mengemas cerita sangat oke menurut saya. Cocok, walaupun udah dewasa, saya sebagai pembaca komik tetap senang membaca ini. Kayak yang saya bilang tadi, kayak baca kacang, bukan kacang. Wah, baca komik itu karena sekali selesai episode 1 langsung episode selanjutnya. Gitu sih dari saya. Oh iya, sama satu hal lagi. Saya terpikir selintas kalau ternyata komik itu bisa jadi media pembelajaran gitu untuk anak-anak, bukan dalam hal medis saja, barangkali untuk keseharian mereka. Ya,
Komik MBG. kayak membangun. Komik MBG. Enggak juga, itu jangan ya. Beneran ada Bang Det. Coba cek di akun Instagramnya. Tuh. Astagfirullah. Coba. Bukan. AI lah nanti itu. Itu resmi dari MBG-nya langsung. Aduh. Setelah makan MBG 100. Ya tapi komik-komik tertentu lah ya. Nggak semua komik. Jadi next experience untuk membaca komik di selain novel atau buku-buku non fiksi. Itu sih dari saya, terima kasih. Terima kasih Aura atas Akhirnya ada ulasannya. yang bedah komik. Ya, Belum menarik. pernah ada kan sebelumnya kan? Ternyata ini adalah Bang Arif dari mata kuliah. Tapi nantilah, saya sebenarnya banyak mau nanya sesuatu tapi nanti lah. Oke. Oke, Bang Arif keren. Oke, terima kasih Aura atas ulasan komiknya yang menarik yang berjudul Haimiko karya siapa tadi? Ono Eriko. Ono Eriko. Next ke Farhan, silahkan. Terima kasih. Jadi ini adalah buku yang sedang saya baca, baru sedikit saya baca. Baru 70 apa ya? Oh, baru 82 halaman. Ini adalah bukunya Agustinus Wibowo. Garis Batas Perjalanan di Negeri-negeri Asia Tengah. Ini tuh adalah buku catatan perjalanan Itu aja. yang mengisahkan dia kayak berkunjung backpacking di negara-negara pecahan Uni Soviet yang berakhir stan gitu. Karena saya agak lupa, coba saya sebutin negara apa saja. Apa tadi, Asia Tengah ya? Negara-negara pecahannya Soviet. Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan sampai Turkmenistan. Itu adalah buku yang kedua. Sebelumnya itu ada di sini ada buku Selimut Debu, sudah saya baca juga. Kenapa saya baca ini? Karena saya tuh kan lumayan sering akhir-akhir ini menonton orang-orang yang ngevlog dia traveling gitu. Tapi setelah membaca buku catatan perjalanan emang ada hal-hal yang tidak didapat dari menonton itu kan. Karena ini kan ditulisnya pada tahun-tahun sebelum kita sangat ramai nonton YouTube dan lain-lain gitu. Dunia digital lah. Dan Garis Batas ini dia menceritakan kan yang di Selimut Debu itu tentang dia pas dia lagi di Afghanistan, yang dimana Afghanistan itu adalah negara yang sangat tertutup, yang dia tuh sangat kental Islam dan lain-lain lah. Kayak yang misalnya perempuan gitu harus dia pakai burqa, kayak apa bahasanya kalau di sini dia pakai cadar yang cuma matanya aja. jadi itu sangat ketat gitu. Dia nggak boleh keluar kalau nggak didampingi sama keluarga yang cowok atau suaminya gitu. Sedangkan pas dia pindah si Agustinus ini dari Afghanistan ke Tajikistan, itu tuh ada garis batas tertentu gitu, kayak sangat 180 derajat berbalik. Yang di Afghanistan sangat ketat dan lain-lain, tapi di Tajikistan bahkan di tempat dia ngurus paspor, yang ngurusnya itu perempuan pakai rok pendek gitu, yang dimana di Afghanistan tidak akan ada pemandangan seperti itu gitu. Garis batas di judulnya ini juga seperti menceritakan tentang cara si Agustinus ini melihat perbatasan dari Afghanistan ke Tajikistan dan negara-negara lainnya itu kayak hanyalah sebuah garis gitu. Emang dia dibatasin secara geologi itu adalah sungai Amudarya gitu kan batasinnya. Karena dulu kan negara-negara kayak seperti yang di Soviet itu bingung gimana cara ngebatasin negaranya, udah pakai sungai aja. Garis batas ini adalah padahal cuma ada sungai 20 meter yang membatasi antara Afghanistan dan Tajikistan, tapi sangat perbedaannya itu sangat besar. Yang di Afghanistan itu orang masuk kesusahan listrik, sedangkan di Tajikistan orang-orang pada mayoritasnya udah sekolah, terus ada listrik di rumahnya, dan ada dokter juga. Sedangkan di Afghanistan ini kalau orang misalnya sakit diare aja, itu tuh bisa membunuh gitu, karena dia harus benar-benar kesulitan mencari dokter, berpuluh-puluh kilometer harus ditempuh gitu. Berdekatan banget. Iya, itu maka dia ceritain garis batas ini bukan cuman garis yang membatasi suatu negara, kayak benar-benar. Dan yang menariknya adalah cara penceritaan Agustinus ini, dia tuh bukan kayak menceritakan kayak yang vlogger, saya lagi di sini terus gini, tapi dia sangat puitis. Terus juga dia sering membawa-bawa sejarah yang ada di sana. Misalnya dia pergi ke daerah ini, diceritain sejarahnya apa.
Dan menarik adalah pada saat itu kan si Tajikistan ini negara pecahan Soviet gitu, yang dimana ternyata saya ngiranya dulu karena dia dikungkung sama Soviet akan menderita, ternyata sebaliknya gitu. Pas di Soviet pecah dan dia terpisah sebagai negara yang merdeka, malah kesulitan, dia nggak ada pekerjaan dan Ya, menganggur itu Paket- sangat paket. normal gitu di sana. Nggak tahu. Nah. Dia cuma bilang permisi. Bahkan yang sangat ke Soviet-Sovietan adalah nama-nama orang Tajikistan itu diubah ada nama Sovietnya gitu. Oh, Itu yang membuat saya kayak lumayan tertawa gitu. Misalnya ini saya bacain yang mana dia tadi. Kayaknya dia mau. Nih, ayo Di- masuk yuk. di awal abad ke-20 para penguasa di Moskow memberlakukan aturan. Nama orang Tajik harus seperti orang Rusia. Misalnya contohnya ada orang yang namanya Ali bin Mahmud bin Abdullah, tiba-tiba menjadi Abdullah Ali Mahmudov. Asik. Ini banyak gitu. Kayak ada nama Tajik, ada nama Soviet, Iya. gitu, ada nama Rusia. Mahmudov. Terus misalnya namanya Al Yurov Bakhridin mengundang saya ke rumahnya, kontras dengan pakaian eksekutifnya. Itu kayak ini padahal nggak ada Rusia-Rusianya tapi namanya kayak gitu. Itu lumayan saya kayak oke. Ternyata pengaruh Rusia dan Soviet sangat besar gitu di negara Afghanistan, di Tajikistan ini gitu. Dan karena ini baru-baru di halaman 83, dia ini masih ada terbawa-bawa sama Afghanistan di buku garis batas ini. Kayak Agustinus ini banyak membandingkan di Afghanistan itu sangat terbelakang, sedangkan di Tajikistan semuanya rata-rata itu udah bersekolah gitu, dan tidak ada buta huruf. Itu sih. Itu yang kayak dia ceritakan sebagai garis batas itu pendidikan, kesehatan, bahkan dari dari dia nginep di hotel atau paspornya saja itu sangat berbeda sama di Afghanistan, dan itu dia masih memakai cara manual, ditulis-tulis padahal harga mahal gitu. Dan juga gimana di sini tuh orang-orang tuh hidup kebanyakan nganggur. Terus misalnya kalau dia mau pergi ke suatu tempat, tentara-tentara itu masih banyak disuap gitu, kayak di Indonesia juga. asik. Maksudnya dia disuap gitulah, harus dia Disuruh pakai MBD. mata uangnya itu namanya Samoni, lupa saya gitu nama mata uangnya. Itu sih menurut saya membaca garis batasnya Agustinus ini membuat saya sebenarnya kayak lumayan ikut ke sana gitu. Apalagi ini kan 2011 gitu, orang-orang pada saat itu belum ada yang nonton ngevlog dan lain-lain, dan di sini juga bukan cuman tulisan, karena banyak juga potret-potret Agustinus gitu. Kayak gini sangat-sangat sangat cakep dia. Bukunya banyak banget fotonya di sini. Gitu. Gitu sih, kayak nonton orang ngevlog tapi lebih dekat karena kita baca tulisannya. Itu saja sih. Kita mengecewakan kalau Agustinus. Baik, terima kasih Farhan atas ulasan buku Garis Batas ya, karyanya Agustinus Wibowo. Selanjutnya ke Yana, Kak Yana. silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sore semuanya, saya Yana. Jadi untuk kesempatan ini saya hendak menceritakan buku yang baru tak tamatin sih. Ini bukunya dari Keigo. Bukunya dari Keigo. Enam panjang. Ya, dari Keigo Higa. Judulnya Tragedi Perang Keadilan. Genrenya tentang detektif misteri pembunuhan gitu. Karena memang rata-rata buku dari si Keigo ini memang tentang genre seperti itu. Jadi bukunya menceritakan tentang seorang pensiunan, seorang ayah pensiunan. Jadi dia sudah ditinggal istrinya dan tinggal bersama anak perempuannya. Anak perempuannya masih remaja di bawah umur gitu. Terus anak perempuannya itu izin untuk pergi ke suatu acara dan pulang malam. Tapi ternyata anaknya itu tidak pernah pulang ke rumah. Terus beberapa hari setelah itu barulah diberitahukan ke si ayah pensiunan ini kalau anaknya itu ditemukan meninggal dunia. Dan dari hasil pemeriksaannya itu hasilnya memang dibunuh. Tapi seperti janggal
pembunuhannya itu dengan cara apa. Nah, setelah dari scene si ayah pensiunan ini, dia beralih ke cerita dari sudut pandang tiga orang remaja laki-laki yang sama-sama di bawah umur. Mereka itu merencanakan untuk melakukan tindakan dalam tanda kutip bermain-main dengan remaja perempuan. Katakanlah si A, si B, dan si C. Si A ini lebih ke arah takut-takut gitu mengikuti rencana si B sama si C. Cuman dia nggak bisa untuk menolak. Karena kalau dia menolak nanti si B dan si C itu akan membalas ke si A. Akhirnya si A, si B, si C itu pergi ke stasiun waktu itu dan mereka menangkaplah salah satu anak perempuan yang pulang sendiri waktu itu. Nah, terus si anak perempuan ini dibawalah ke kayak apartemen, kayak kos, kayak rumah gitu miliknya si B. Dan si B dan si C ini akhirnya melancarkan aksi mereka lah di sana. Dan sampai si remaja perempuan ini nggak sengaja, mungkin nggak sengaja terbunuh, akhirnya dibuang ke sungai. Nah, si A ini dia merasa terhantui karena meskipun dia tidak melakukan langsung, dia kan juga ikut membantu gitu ya. Dan akhirnya untuk seperti untuk menghilangkan sedikit rasa bersalahnya, akhirnya si A ini dia memberitahukan alur kejadian itu ke si ayah pensiunan. Yang ternyata ayahnya ini adalah ayah pensiunan, inilah ayah dari anak remaja perempuan yang dibunuh itu. Dikasih tahulah, terus si ayahnya ini mau balas dendam lah. Cuman konflik dalam cerita ini muncul dari satu pertanyaan, apakah boleh anak remaja di bawah umur yang telah melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan itu dijatuhi hukuman gitu. Sebenarnya jawabannya sih kita udah tahu ya, memang nggak boleh kan. Maksudnya mereka pasti akan direhab, dilindungi oleh negara dan sebagainya. Cuman kayak waktu saya membaca kok ada ketidakikhlasan tersendiri kalau misalnya mereka tidak diapa-apakan karena tindakan di buku ini dijelasin sih bagaimana bagaimana secara detail si remaja laki-laki ini melakukan kekerasan itu. Cuma nanti di endingnya mungkin memuaskan 50% pembaca tapi tidak memuaskan 50% pembaca lainnya. Intinya endingnya nanti akan menjawab apakah anak remaja laki-laki di bawah umur yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap remaja perempuan juga di bawah umur itu pantas dihukum atau tidak. Oke, demikian dari isi novelnya. Dia dari Gramedia Pustaka Utama. Oke, terima kasih. Jadi kamu udah baca karya-karyanya? Iya, sekarang lagi Angsa dan Kelelawar lagi membacanya gitu. Tapi cerita yang berbeda ya? Iya, cuman ya genrenya sama. Kan rata-rata si Keigo Sang memang menulis dengan genre seperti itu. Oke, terima kasih Terima Yana kasih. atas ulasan novel dari Keigo ya yang judulnya Tragedi Pedang Keadilan. Next selanjutnya ke Bang Dad. Oh, saya. Oh ya Bang Dad dulu lah gitu. Oke, saya sebulan ini pasca membaca buku yang kemarin itu yang soal petani dan Aristoteles juga, kan buku tebal banget tuh, jadi belum selesai sih Aristoteles, sambil membaca yang lain karena pertengahan Mei nanti saya diamanahkan oleh teman-teman siswa-siswa panitia festival literasinya Man 2. Davin dari Man 2 ya? Iya. Iya. Hebat Man 2 ya, luar biasa. Biasa aja. Seharusnya Davin tuh sebagai alumni ya. Tapi kan saya kayaknya waktu itu belum ada ekskul itu. Oke. Jadi saya diminta untuk membedah buku ini, Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Belum selesai saya baca. Ini baru tadi baru menyelesaikan di bab 3-nya tentang apa judulnya ya? Anda tidak istimewa gitu. Oke, mungkin saya tidak akan panjang ya. Yang walaupun nanti kadang jadi panjang. Baru di bab 3 gitu ya, baru mau masuk bab 4. Pada prinsipnya saya sebetulnya ternyata baru menyadari memang saya bukan tipe orang yang cocok dengan buku-buku motivasi ya.
Cuman kan menurutku menantang lah gitu. Kita harus berusaha untuk menantang diri membaca sesuatu yang bukan genre kita gitu. Karena itu mengajarkan kita untuk bisa objektif gitu kan. Gitu. Ya secara selera mungkin tidak, tapi itu tantangannya, bisa nggak kita menilai sesuatu secara objektif untuk sesuatu yang tidak kita senangi gitu. Kenapa? Cuman saya rasa ini memang membuat saya sadar gitu. Saya menyadari beberapa hal kenapa buku ini begitu banyak dibaca orang gitu. Karena menurutku ya, walaupun sebetulnya isinya memang sangat motivasi gitu, yang saya kayak nggak begitu suka dengan sesuatu yang memotivasi gitu kan. Tapi ada sesuatu yang berbeda dia dengan beberapa buku lain yang sifatnya motivasi. Saya juga membaca beberapa buku motivasi walaupun nggak selesai gitu. Ini agak berbeda gitu karena dia memberikan bisa dibilang 70% justru banyak cerita. 30%-nya itu baru dia menghubungkan dengan teori-teori yang lain kayak gitu kan, dengan konsep-konsep filsafat dan segala macam gitu. Yang itu pun kurang banget gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa barangkali ini yang membuat buku ini begitu banyak dibaca orang gitu ya. Karena pertama dia menceritakan tentang kegelisahan banyak orang, tapi dengan pendekatan yang sangat berbeda gitu. Buku ini kayak secara narasi itu ada liarnya gitu kan. Jadi dia menggunakan kosakata yang nyaris seperti kosakata yang bisa dibilang agak kasar gitu kan. Menggunakan kata maaf misalnya kata tahi sama macam, ada semua di sini. Kemudian cerita-cerita yang cerita-cerita yang dibawa masuk ke dalam beberapa bab itu selalu cerita-cerita yang agak sedikit mengganggu gitu. Kayak tentang misalnya buku bagian pertama dia langsung Charles Bukowski. Teman-teman itu sastrawan sebetulnya. Cuman di sini belum ada bukunya. Charles Bukowski itu memang terkenal dengan sastrawan yang pemabuk apa segala macam lah gitu. Dia masukkan sini. Jadi ini kan agak unik gitu. Dia mau motivasi orang tapi tidak dengan cerita-cerita yang bajik, yang baik gitu, yang akan membuat kita, yang berangkat dari orang-orang yang kita anggap sempurna gitu kali ya. Enggak, dia justru dari yang cerita-cerita yang tidak sempurna kayak gitu. Dan ini yang menarik. Bab pertama tentang Charles Bukowski, yang kedua dia ngambil ceritanya Mahatma Gandhi. Kok Gandhi sih? Buddha gitu. Siapa nih? Buddha Gautama. Nah, Buddha Gautama gitu kan, yang dia di istana tapi justru dia merasa tidak bahagia gitu. Nah, itu kenapa saya sudah mulai merasa bahwa kayaknya memang itu yang membuat buku ini banyak dibaca orang, karena pendekatannya berbeda gitu. Dan public speaking dalam konteks teks menurutku dapat banget. Maksudnya kayak ada trik-trik yang menarik gitu, yang mampu membuat orang kayak clickbait dalam artian positif ya gitu. Maksudnya kayak Anda tidak istimewa, itu kan kayak clickbait banget, tapi dia nggak receh gitu, membawa sesuatu ke pemaknaan yang dalam gitu. Misalnya soal kebahagiaan yang delusional bahwa sebenarnya kebahagiaan itu nggak ada gitu. Itu kan sangat clickbait gitu. Jadi kayak tapi dia membawa kita ke makna yang sangat dalam. Jadi ini yang membuat buku ini menjadi menarik gitu, karena isinya juga bagus, kemasannya juga berbeda dengan yang lain kayak gitu. Itu yang aku justru cukup di bab ketiga itu setengah ke bagian akhir, menurutku saya masuk ke dalam cerita itu. Saya nggak bisa pungkiri masuk ke dalam ceritanya dia, bagaimana dia kedapatan membawa ganja apa segala macam. Itu menarik sekali. Dia mencoba menghubungkan pengalamannya dia dengan pengalaman orang lain. Itu menurutku unik di sini. Jadi dia memang buku motivasi tapi tidak begitu menceramahi gitu. Jadi ini yang menarik gitu. Makanya kenapa ya banyak anak remaja suka buku ini, karena relate banget gitu kan. Orang anak remaja itu kan bisa dibilang tidak punya banyak ruang untuk menceritakan masalahnya apa, karena pasti takut dijudge segala macam kayak gitu. Di sini enggak kok, penulis buku ini juga enggak semena-mena amat gitu. Dia pernah membuat kegemparan gitu di sekolahnya gitu kan,
pernah menyinggung guru agamanya dan segala macam kayak gitulah gitu. Nah, terakhir yang aku mau bahas sebetulnya karena ada di sini buku aku bawa yaitu Plato sama tentang konsepnya kebahagiaannya Aristoteles gitu. Di sini juga ada bagian gitu yang cocok dengan buku-buku yang pernah aku baca sebelumnya, termasuk yang dipinjam sama Andin soal Jacques Lacan itu, teori tatapan gitu. Karena bagian ketiga yang tadi aku baca tentang pengalaman pribadinya dia, secara menarik bagiku secara pribadi, dia membawanya ke persoalan teknologi sekarang, mirip dengan yang diceritakan sama Om Sik tadi soal dunia digital sekarang yang keberadaan kita itu dinilai gitu, ukurannya itu adalah kita ada nggak di media sosial. Kalau kita nggak mengupdate story, ya kita nggak ada kayak gitu. Padahal kan sehari-hari ada gitu. Nah jadi di bab ketiga itu dia juga arahnya ke sana gitu. Jadi yang menarik juga di soal bab yang kedua, yang pertama ya tentang kebahagiaan itu juga bagus gitu. Kebahagiaan itu masalah, itu menarik gitu, menurutku karena ini kan secara hitam putih kan kita selalu merasa bahwa kebahagiaan itu ada, gitu. Kebahagiaan itu ada dalam artian bahwa dia bisa gitu, dia bisa kita capai gitu. Nah jadi secara hitam putih kadang secara hitam putih juga kadang kita membedakan positif negatif. Misalnya ada yang sukses, ada yang gagal. Kalau kita gagal berarti turun, kita punya nilai gitu segala macam. Nah di sini dia bilang bahwa kebahagiaan itu sebetulnya tidak sesederhana itu. Nah jadi menurutku mirip dengan konsep kebahagiaan eudaimoniasmenya si Aristoteles gitu. Kalau dalam konsep Aristoteles kan kebahagiaan itu dibedakan dengan kesenangan. Kesenangan itu kan definisinya adalah memaksimalkan rasa senang dan meminimalisir penderitaan kayak gitu, kan itu konsepnya gitu ya, dan itu kan sangat utilitarianisme gitu, artinya sesuatu dilihat dari punya manfaat atau tidak, bisa kita lihat gitu. Misalnya apa itu kebahagiaan bagi kaum utilitarian? Ya segala hal yang membuat saya bisa ketawa dan segala macam gitu. Misalnya, oh saya bahagia kalau bisa main PS, oh saya bahagia gitu. Itu bukan kebahagiaan menurut Aristoteles, dan di buku ini juga sama. Itu bukan kebahagiaan gitu. Karena kalau kebahagiaan disamakan dengan sumber kesenangan, itu nggak bertanggung jawab model kebahagiaan seperti itu. Dalam artian bahwa misalnya kesenangan saya, sumber kesenangan saya adalah membuli kalian. Artinya sumber kesenangan saya membuat penderitaan di orang lain, kan begitu. Nah, bukan itu gitu. Menurut buku ini juga seperti itu, mirip dengan Aristoteles, bukan begitu. Jadi dalam konteks itu kebahagiaan itu masalah. Gitu. Nah, jadi kebahagiaan itu sebetulnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Gitu. Ini sebetulnya klise banget ya, tapi untuk menuju kesimpulan itu menarik. Dia nggak klise. Memang kata bahwa sesuatu itu tidak sempurna, semua orang tahu gitu ya, di buku motivasi manapun tahu gitu. Anak SD pun bisa mengucapkan itu, tapi untuk menuju kesimpulan itu, menurutku buku ini menarik melalui cerita-cerita gitu, dan mirip dengan eudaimonismenya Aristoteles gitu. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya dalam konteks itu sebetulnya tidak akan ada gitu, dalam konteks itu bahwa ada kita bisa capek, dia enggak begitu. Justru kebahagiaan, karena kita harus menyadari bahwa kita ini tidak sempurna, artinya kemungkinan untuk gagal dan segala macam itu akan ada. Nah, jadi untuk menuju bahagia yang sejati justru adalah keberanianmu menghadapi segala negativitasmu. Keberanianmu untuk menghadapi baik buruk di dalam dirimu, atau di sini bahasanya keberanian untuk menghadapi masalah, kayak gitu. Hadapi masalah, kalau gagal ya udah evaluasi, kayak gitu, itu maksudnya. Jadi ya semacam klise juga gitu ya, tapi kayak ini menarik sekali menurutku. Jadi itu yang membuat saya Suruh baca buku. pantas gitu. Suruh baca buku ini. Jadi pas di bagian soal teknologi itu membuat saya di soal
teori tatapannya Jacques Lacan itu. Itu sih teman-teman. Nah, kalau untuk belajar filsafat Plato, sekarang saya lagi belajar tentang perjalanan filsafat gitu. Kan perjalanan filsafat itu bisa kita telusuri dari perjalanan paling awal itu ketika pertama kali orang mulai berpikir di luar dari soal-soal mitos. Kalau dulu kan di Yunani itu kan orang masih berpikir berdasarkan mitos gitu. Nah, filsafat pertama kali lahir ketika sudah ada satu dua orang berpikir di luar mitos, bahwa misalnya petir bukan lagi berdasarkan palunya Thor misalnya kan, gitu. Tapi apa gitu. Nah, jadi awal mula filsafat lahir itu justru dari kekaguman-kekaguman. Dari kekaguman yang kemudian mereka pengen tahu gitu. Soal kemenjadian gitu. Mereka melihat bahwa mereka kagum gitu pada perubahan-perubahan. Kok bisa ya kuda kecil menjadi kuda besar? Kok bisa ya dari bibit pohon menjadi pohon gitu. Nah, dari situ mereka pengen tahu kira-kira apa yang tidak berubah dari situ. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai kaum Fusikoi. Fusis gitu, inti dari segala sesuatu apa sebetulnya yang tidak berubah. Makanya dimulai dari Thales bahwa asal segala sesuatu sebenarnya air, karena air itu tidak akan berubah. Mulai dari dia menjadi, nanti pada akhirnya akan berakhir gitu ke sesuatu yang cair, terus berkembang nanti di era Plato itu di generasi berikutnya gitu. Bukan, di generasi berikutnya namanya sofisme. Sofismenya ke Plato. Nah, Plato ini menarik sebetulnya, tapi saya tidak akan bicara panjang lebar kaitannya dengan soal teori jiwanya yang sangat menarik. Jiwa menurut Plato itu unik. Menurut dia tuh jiwa itu kayak sebuah kereta yang ditarik oleh dua kuda. Kuda hitam bernama Epitumia dan kuda putih yang bernama Tumos gitu. Jadi kuda putih itu dia ibaratnya kalau di tubuh kita itu dari dada ke atas, berhubungan dengan rasionalitas, sesuatu yang murni, sesuatu yang kalau dalam karakter itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan harga diri ke atas gitu. Yang putih yang disebut dengan Tumos. Nah, sementara kuda hitam itu kan berhubungan dengan sesuatu yang dari dada ke bawah, dengan nafsu gitu kan, dengan keinginan yang sesaat dan segala macam, itu semua ke bawah, epitumia itu gitu. Nah, sementara jiwa itu si kusirnya, rasionalitas itu si kusirnya, karena kan dia harus mengendalikan dua ini, kuda putih nih gitu. Misalnya gini ya, sekarang misalnya saya kebayang, oh bentar ada konser nih gitu kan, ada konser hari ini nih, saat ini nih, itu kuda hitam saya bilang begitu, senang-senang ini kayaknya enak di sana segala macam bisa. Tapi kuda putihnya berhubungan dengan soal harga diri, soal yang reason gitu kan. Sam, jangan dulu, ini kan tanggung jawab juga nih gitu. Masa saya harus tinggalkan ini misalnya gitu kan. Nah, jadi rasionalitas itu seperti kusir gitu yang mencoba mengendalikan dua ini. Nah, itu kan mirip dengan konsepnya Freud kan, id sama apa? Ego. Ya, sama ego kayak gitu kan. Sebenarnya si ego berusaha mengendalikan itu gitu. Iya ya, belum ingat saya. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita jadikan terhadap Plato, apalagi soal politiknya dia, apalagi yang membuat dia itu kemudian kayaknya Om Zik harus baca Plato karena dia sangat peduli terhadap dunia pendidikan gitu. Karena kenapa dia kemudian beralih ke pendidikan? Karena dia punya trauma, dia punya semacam dendam, bahasa saya, punya rasa sakit hati bagaimana kemudian rezim demokrasinya Athena pada waktu itu membunuh gurunya yang bernama Socrates. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia merasa bahwa dia kemudian mengembara 10 tahun, katanya dia ke Mesir, dia ke Italia, Plato ini belajar banyak hal, dia kembali ke Athena, bikin kemudian akademia gitu ya. Akademia gitu, yang nanti murid terbaiknya adalah Aristoteles itu gitu ya. Jadi Plato kenapa dia kembali ke filsafat? Dia merasa bahwa
negara-negara yang menganut sistem demokrasi sekarang itu kayak sudah tidak benar gitu. Jadi dia kayak pengen merumuskan satu gagasan pemikiran politik supaya orang dia pengen melalui gagasan politik yang benar itu dia pengen diterapkan gitu ke negara-negara atau polis istilahnya gitu ya. Supaya orang-orang baik seperti Socrates itu bisa dijamin keberadaannya. Kritik kan Socrates kan dianggap sebagai ateis gitu kan, kemudian pengkhianat tertena dan segala macam. Makanya Plato kemudian beralih ke pendidikan, tidak lagi ke dunia politik. Jadi dulu Plato dikenal sebagai politisi sebetulnya. Itu aja dari saya. Jadi sebuah seni untuk bersikap bodo amat ternyata memang bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sendiri yang nggak suka buku motivasi ternyata bisa cukup masuk gitu menurut saya. Jadi yang belum baca bisa baca. Di sini ada 2 juga. Terima kasih. Terima kasih Bang Ded atas ulasan buku dari Mark Manson ya, yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Selanjutnya ke Alisa dulu ya. Silahkan. Kenapa nggak ke Andin dulu? Duluan datang soalnya. Kan muter Ka'bah. Ka'bah. Oh iya. Ka'bah ke kanan. Nah, ada hubungannya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya membawa satu buku. Biasa saya bahas novel. Biasa saya bahas novel. Kali ini saya ingin menantang diri saya untuk mengulas satu buku. Jadi buku yang saya bawa hari ini tuh Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Nah, judul besarnya itu Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender. Ini seri yang 109. Nah, sebenarnya di buku ini itu ada daftar isinya tuh kompleks ya. Ada catatan jurnal perempuan yang di garis besarnya itu yang kekerasan seksual dan ketimpangan gender. Kemudian ada topik empunya. Topik empunya di sini ada 6. Terus topiknya berbeda-beda tapi tetap di garis besar tentang kekerasan seksual terhadap perempuan gitu. Terus di sini ada riset, wawancara, kata makna, profil, resensi buku sampai rubrik budaya gitu. Nah, buku ini menurut saya kalau saya bahas sekali tuh kayaknya terlalu panjang dan saya nggak sanggup juga gitu. Jadi saya akan bahas dua topik empunya di sini yang menurut saya nih harus dibahas sekarang gitu. Nah, yang pertama itu ada kotak hitam tersembunyi, perkosaan korektif terhadap lesbian, perempuan biseksual dan transgender laki-laki yang ditulis oleh Sri Agustin. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar topik empu yang ditulis ini tuh memang tentang perkosaan korektif. Nah, apa itu perkosaan korektif? Di sini ada sejarah lahirnya istilah perkosaan korektif. Sejarah lahirnya itu dimulai dari Afrika Selatan. Pertama kali dipakai itu di Afrika Selatan pada tahun 2000-an awal, yang dimana pengertian dari perkosaan korektif sendiri itu ketika seorang atau beberapa orang lesbian diperkosa untuk menjadikan perempuan lesbian tersebut heteroseksual. Laki-laki atau para pelaku mengungkapkan bahwa memperbaiki atau menyembuhkan perempuan-perempuan lesbian merupakan bagian dari tugas mereka sebagai laki-laki dalam suatu komunitas. Jadi di sini itu bisa saya simpulkan kalau sebenarnya perkosaan korektif ini itu tentang bagaimana lesbian itu diperkosa oleh laki-laki. Istilahnya itu di sini ada disebutkan untuk menghukum para lesbian ini agar mereka menjadi heteroseksual tadi. Heteroseksual itu apa? Jadi saya baca tadi kalau nggak salah, ini boleh dikoreksi mumpung ada Bang Ariel juga, itu itu yang dimana perempuan itu bisa tunduk
di suatu gender tertentu, apa namanya, jadi kayak nggak lesbian doang gitu, bisa dia tunduk ke laki-laki juga gitu, kayak gitu dah, saya tahu paham sebenarnya. Nah, sedihnya di sini saya ada baca dikasih di sini beberapa kasus heteroseksual gitu. Tapi di sini juga dijelaskan gitu. Ada apa namanya? Ada beberapa oknum yang dimana mengharuskan terkadang apa namanya, untuk apa tadi, Perkosaan korektif. ya, perkosaan korektif yang dimana itu untuk mengubah itu tadi, tujuannya itu untuk mengubah lesbian itu menjadi heteroseksual tadi. Nah, ada di sini salah satu dari sekian banyaknya kasus heteroseksual di Indonesia itu namanya Elliot gitu. Tapi dia tuh transgender laki-laki, jadi dari perempuan ke laki-laki gitu. Jadi kisah hidupnya tuh dimulai dari dia tuh kayak punya SMP atau SMA, masih pelajar bawah umur, dia punya pasangan istilahnya, sama sama cewek. Nah, dia tuh tinggal sama omnya karena orang tuanya tuh bercerai gitu. Nah, si omnya itu tuh curiga gitu, makin kesini makin curiga. Elliot nih dandanannya kayak cowok, terus apa namanya, berperilaku kayak cowok, terus yang dia bawa ke rumah tuh selalu cewek gitu. Omnya tuh curiga, terus omnya tuh berkali-kali nanya ke si Elliot ini, kamu lesbian ya? Tapi si Elliot ini nggak jawab, dia kayak cuman diem doang gitu. Tapi apa namanya, mungkin karena udah capek ditanya-tanya terus, akhirnya Elliot ini ngaku ke si omnya. Dia bilang, ya saya lesbian gitu. Wah, omnya ini langsung kayak mencaci maki gitu, kayak menyumpah-nyumpah gitu. Apa ini kamu nggak normal, abnormal gitu-gitu, melenceng, apa kayak kata-kata kasar lainnya gitu. Nah, jadi untuk menutupi kalau keponakannya ini lesbian, pada suatu malam dia tuh memperkosa si Elliot ini gitu, agar tujuannya itu biar si Elliot ini kapok, terus dia tuh ya udah nggak jadi lesbian lagi gitu. Cuma ujung-ujungnya si Elliot kan yang ada dia tuh merasa trauma gitu. Ya. Terus si omnya ini juga menjodohkan si Elliot ini dengan kerabat terdekat omnya gitu. Jadi kayak dipaksa dah untuk tidak menjadi lesbian gitu. Nah, oke. Nah, terus si Elliot ini karena dia merasa trauma, akhirnya dia mengungkapkan lah ada mungkin waktu itu, kayak gimana sih menjelaskan ya, intinya ada suatu organisasi yang mau menjadi jasa mendengar ceritanya Elliot, menjadi badan Elliot di mata hukum gitu, kayak gitu. Terus masih ada 4 orang lagi, dan ada 3 orang lagi yang belum saya sebutkan, itu namanya Julie kalau nggak salah tadi, Julie. Terus ada nih yang paling sedih tuh kayaknya, yang ada salah satu korbannya yang dimana dia tuh udah diperkosa nih, dia lesbian terus diperkosa nih sama kerabat dekatnya, saya lupa siapa ya tadi ya. Terus dia tuh terus dia tuh lari ke bapaknya gitu. Dia tuh nggak dimarah yang gimana, cuma bapaknya tuh bilang gini kayak, yaudah kamu kamu saya perkosa aja gitu, biar gak ditahu biar kamu tuh nggak jadi lesbian gitu, biar gak ditahu sama keluarga-keluarga yang lain gitu, jangan sampai kasus ini tuh ditahu sama ibumu gitu. Wah, itu saya tuh kayak apa ya, kayak saya bacanya campur aduk gitu, kayak mungkin saya juga nggak tahu gimana rasanya, jadi saya kayak saya merasa kalau jurnal ini tuh kayak nggak membela tapi lebih ke kayak menyuarakan gitu, kayak lesbian tuh solusinya tuh bukan diperkosa gitu, lesbian tuh solusinya tuh bukan diperkosa gitu. Nanti Bang Ariel yang jelasin apa solusinya. Belum bertanggung jawab. Nah, kemudian ada yang kedua, ini saya rasa nih hangat sekarang, itu tentang relasi kuasa dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, disclaimer dulu, saya bukan orang kampus, jadi saya hanya membaca jurnal, yang ada di sini gitu.
Anak sekolah, Nah, anak kampus. Jadi secara garis besar jurnal ini tuh membahas tentang relasi kuasa, atau dia tuh menyimpulkan kalau kebanyakan kekerasan seksual di kampus itu terjadi oleh ketimpangan kekuasaan gitu. Misal antara dosen sama mahasiswi, atau rektor, atau itulah kayak ketimpangan kekuasaan. Pokoknya ada beberapa oknum yang merasa saya lebih kuat daripada orang yang diperkosa gitu. Jadinya dia ingin memperkosa orang itu gitu. Di sini juga disebutkan kenapa bisa begitu. Di sini dirincikan apakah dia kurang agama gitu. Tapi kan agama udah diajarin dari masih baru lahir kayak gitu-gitu. Jadi kayak saya seru baca jurnal yang ini karena di sini juga dijelaskan kalau mahasiswa juga mahasiswa juga bisa memperkosa mahasiswa gitu. Maksudnya nggak cuman ketimpangan kekuasaan. Di sini juga dijelasin kalau juga ada beberapa persen orang yang yang memperkosa tuh kayak mahasiswa sama mahasiswa gitu. Ini ada angka nasional kekerasan seksual. Ini kayaknya semua bacain aja deh. Kekerasan seksual di kampus terkonfirmasi dari laporan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan KTP di ranah komunitas publik, yaitu sebesar 21% atau 1.731 kasus Komnas Perempuan 2021. Paling banyak memang kekerasan seksual, yaitu 55% atau 962 kasus terjadi dari perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, pencabulan 166 kasus, sisanya adalah percobaan pemerkosaan. Sementara sebesar 79% KTP terjadi di ranah privat atau pelakunya orang yang dekat dengan korban, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT 49%, kekerasan masa pacaran 20%, sisanya adalah kekerasan dari mantan suami, mantan pacar, dan KTP terhadap pekerja rumah tangga. Gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Kenapa nggak kamu ulas yang kemarin itu? Itu next. Belum saya terlalu paham soalnya. Kenapa kamu baca ini juga? Kenapa kamu baca jurnal? Kamu kan masih SMP. Kenapa ya? Siapa yang rekomendasi? Bang Dat yang rekomendasi. Apa judulnya? Jurnal perempuan. Ada artikel yang menarik di sini. Kemarin tentang apa itu? Incest, pelaku Tentang incest, incest. ayah yang incest. Sedarah ya, sedarah. Iya, aku berharap Saudara. itu bisa diceritakan. Next bincang buku. Oke, terima kasih Alisa untuk ulasan buku yang berjudul apa judulnya tadi? Jurnal perempuan. Jurnal Perempuan. Penulisnya banyak ya? Ya. Iya. Oh, kan kumpulan jurnal. Oke, selanjutnya Andin dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore everyone. Sore, Prima. Hari ini saya akan menceritakan buku-buku yang sudah agak lama saya baca. Yang pertama itu ada kumpulan cerpen, walaupun cerpennya hanya 2 di sini. Dari Mbak Yuko, nenek-nenek sih, Yuko Susima. Judulnya itu Adik Perempuan, yang isi dalam buku yang tipis ini dia itu hanya ada 2 cerita. Nah, saya ceritakan dulu ya siapa Mbak Yuko Susima ini. Beliau itu adalah seorang penulis yang menulis prosa dan kritik sastra. Namun karya-karya fiksinya itu ternyata banyak terkenal, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, setelah itu mulailah terkenal Mbak Yuko Susima ini. Nah, jadi Mbak Yuko Susima ini terkenal sebagai pengarang yang menyuarakan kayak suara-suara perempuan yang misal perempuan yang independen gitu. Jadinya dia itu kayak di dalam karyanya itu dia menceritakan seorang perempuan yang tidak mau taat kepada patriarki gitu. Jadinya benar-benar tokohnya yang di cerpen yang di dalam bukunya ini itu dia itu perempuan, tapi dia itu tidak mau patuh pada norma-norma yang harus dilakukan perempuan. Misalnya kalau perempuan itu kan harus di dapur tapi enggak, dia menolak itu. Nah, di dalam cerita buku ini, yang cerita pertama itu adalah Alam Air, bercerita tentang seorang ibu
single parent, ibu tunggal, nggak tahu kemana suaminya, nggak diceritain. Ada diceritain nanti, tapi nanti dia itu punya seorang anak, itu dia itu punya ikan nih, punya ikan. Dia itu punya ikan, dia punya akuarium gitu. Tapi suatu hari itu anaknya itu ingin membeli itu kastil hiasan di dalam akuarium untuk ditaruh buat tempat tinggal ikannya itu. Nah, pas anaknya itu mau beli itu, ibunya itu nggak mau langsung memanjain anaknya beliin itu, padahal kan ibunya itu mampu walaupun single parent kan. Dia itu suruh anaknya itu untuk menabung gitu. Jadinya apa ya? Saya tidak tahu apa konflik yang benar-benar konflik di cerita yang pertama ini, tapi dia itu menceritakan kalau dia itu kan punya ibu, neneknya si anaknya ini. Neneknya ini dia sama cucunya, enggak seperti ketika neneknya ini sama ibunya itu dulu sering memukul ibunya. Karena anaknya cewek tapi sering dipukul. Dan itu yang kayak ada konflik batin gitu, dia ceritakan si ibunya ini dan neneknya ini dia itu kayak masih berseteru sampai si anak ini udah punya anak. Nah, diceritakan di sini ternyata suami ini itu meninggal karena terjun ke dalam sungai Plum gitu. Dia bunuh diri gitu. Dia bunuh diri. Nah, yang dimana di situ itu mungkin ya terinspirasi dari cerita ayahnya Mbak Yuko Susima ini. Nama bapaknya itu Suji Susima atau Samudra Zaid. Sering kita kenal itu. Nah, dia bunuh diri kan, belum gitu kan sama istrinya kalau salah kan Samudra Zaid itu. Nah, jadi mungkin itulah yang menjadi inspirasi dari cerita ini. Jadi kayak apa ya? Kalau di dalam penjelasan di pengantar ini, Mbak Yuko Susima ini nggak mau terima kalau dia itu seorang penulis yang mengangkat tema-tema feminis gitu. Intinya dia nggak mau bilang seperti itu. Dia itu cuma kayak menulis alami gitu. Karena kan banyak ceritanya itu yang dikatakan sebagai autobiografi atau biografi, tapi dijadiin cerita. Gitu. Seperti tadi kan diceritain kalau suami itu meninggal karena menyemplung ke air bunuh diri. Untuk cerita yang kedua ini tidak apa ya, karena saya udah lama baca buku ini, tapi dia itu menceritakan tentang dua orang adik kakak yang saling pengertian, pokoknya saling apa ya, karena dia tidak ada kejadian yang terlalu kayak kan ada pembuka, ada konflik terus solusi kan, dan kalau cerpen kan nggak, kalau di sini tuh nggak ada, dia cuma kayak bercerita aja gitu. Jadinya mungkin karena kan dia ini anaknya Osamu Dazai dan anak Osamu Dazai kan ada banyak kan. Jadi mungkin yang cerita yang kedua ini dia mungkin cerita pertama dirinya pas kecil yang bersama saudaranya gitu. Itu sudah, itu saja yang nggak berkesan menurut saya. Nggak berkesan. Maksudnya kayak mungkin karena saya cuma sekali baca dan nggak saya berusaha memahami apa yang disampaikan kan. Jadinya mungkin harus saya baca ulang lagi supaya dapat apakah neneknya jahat atau enggak. Nah, buku yang kedua ini buku yang saya dapat hadiah dari acara kemarin. Alhamdulillah, namanya itu judulnya itu Lintas Albania, Swiss dan Negara Lain, yang ditulis oleh Bapak Sigit Susanto, Mas Susanto. Kayak buku ini kan bercerita tentang perjalanan Mas Sigit bertamasya atau ya, nah itu melancong ke beberapa negara Albania dan lain-lain gitu. Saya baru baca di tengahnya. Saya nggak mungkin ingat semua ceritanya di sini ya, tapi yang saya dapat dari buku ini itu kayak, kalau tadi Farhan bilang buku itu kayak orang vlog kan, vlog yang kamu baca, tapi nah kalau di sini tuh saya tidak bisa membayangkan isi buku ini sebagai kayak orang vlog gitu, karena banyak apa ya, banyak sekali informasi atau materi pembelajaran di sini gitu. Jadi kayak di sini tuh Mas Sigit itu nggak berwisata aja, tapi kayak study tour gitu, kayak semuanya itu dipelajarin, apa kata pemandunya di situ ditulis, bahkan ada kayak puisi-puisi gitu di sini dari Mas Sigit. Jadinya dari buku ini saya kemarin terinspirasi untuk menulis perjalanan saya kemarin ke berdua, jadi udah ada saya tulis, jadi inspiration gitu. Jadi mungkin kapan-kapan saya post atau apa gitu dan minta pendapat. Bukan yang perjalanan kamu tempat yang pernah mengingat masa kecil. Enggak. Oh, saya segigi. Iya. Jadi buku ini kayak apa ya? Jadi bisa bacaan yang santai lah gitu, nggak harus habis apa gitu, karena apa ya? Mungkin karena saya lagi sedang kerjakan skripsi gitu kan, jadi harus baca jurnal, artikel apa gitu. Jadi ini sebagai buku yang jadi kayak cuma nahnya gitu. Jadi
gayanya itu kayak apa sih sebutan itu, kayak penambahan kan kalau orang makan kan sound effect betul. Nah itu kan kalau biasanya di komik kan nyam nyam nyam, kalau tokoh komiknya itu lagi makan gitu kan. Jadi itu yang bikin buku ini asik dan berisi gitu, kayak kita berpetualang gitu. Ada skripsinya ya. Terima kasih Andin atas ulasan 2 bukunya. Yang pertama dari Yuko Tsushima, Mbak Yuko dekat banget ya. Iya. Kedengarannya sampai Mbak manggil Mbak. Sama bukunya Mas Sigit yang berjudul apa tuh, Lintas Albania Swiss. Next, tadinya ke Mbak. Silahkan. Ayo. Kenalan diri. Kenalan diri kayaknya baru ya. Biar kita silakan kenalkan nama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Jiwa. Jiwa. Oh, jiwa. Ih, bagus. Jadi di sini mungkin saya baru mulai baca lagi setelah sekian lama, jadi mungkin bukunya masih ringan-ringan aja. Sini saya bawa buku karya Yoga Maulana, judulnya itu Pendosa yang Merindukan Tuhan. Pendosa yang Merindukan Tuhan. Jadi Yoga Maulana itu memang buku-buku Yoga Maulana itu kayak nyeritain tentang kehilangan, luka, terus penerimaan diri dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh berdasarkan kisah nyata si Yoga sendiri. Jadi dia ceritain tentang gimana waktu dia kecil itu dia sering membuli, habis itu dia nggak dekat sama orang tuanya, jadi didikan di orang tuanya itu agak kasar, jadi kayak orang tuanya kalau pulang langsung tidur, dia nggak banyak waktu gitu sama orang tuanya. Terus ketika 6 bulan terakhir, akhirnya dia coba menerima nih, mulai terima keluarganya, dia mulai buka hati ke orang tuanya, mulai dia yang mendekatkan keluarganya, kayak mulai ajak ayahnya ngobrol, mungkin 1-2 kata. Tidak lama-lama berselang, tapi hal itu nggak lama gitu. Begitu 6 bulan, ayahnya langsung jatuh sakit dan meninggal gitu. Jadi kayak dia marah sama Tuhan, dia belum ngerasa baru mulai, wah saya ngedeketin diri, baru mulai ngerasain keluarga yang hangat, tapi kok malah diambil gitu loh. Tuhan juga kaget terus gak pusat. Baru pertama lagi di sini. Enggak. Enggak, maksudnya supaya cair aja. Ya, emang. Kayak ngobrol. Jadi waktu dia kecil itu dia ngerasa apa-apa tuh bisa dibayar pakai uang. Jadi kan dia lumayan berada nih waktu dia masih kecil. Jadi kayak ayah nggak punya perusahaan. Terus kayak waktu dia dibully itu dia ngerasa gampang aja kayak bayar temennya nih, jadi temennya biar dia nggak dibully lagi dan lain sebagainya. Jadi ketika ayahnya hilang itu, ayahnya meninggal tuh dia ngerasa benar-benar hancur, kayak dia marah sama Tuhan sampai kayak gak mau ibadah. Akhirnya tuh mulai pergi-pergi ke tempat malam, mabuk, alkohol dan lain sebagainya. Kayak dia ngerasa hancur dan sampai gak mau ibadah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia di tempat malam dan lain sebagainya itu dia kayak ngerasa kosong. Dia ngerasa kayak bukan ini loh yang saya mau, saya nggak mau sebenarnya kayak gini. Dan kayak dia ngerasa itu cuma kesenangan sesaat yang sebenarnya hatinya itu bukan itu yang Tidak bahagia. Ya tidak bahagia. Sampai ketika dia ngaca, dia lihat dirinya itu kayak sebagai pendosa gitu loh. Terus dia mikir kayak saya harus kembali nih, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya benar-benar ngerasa kotor setelah semua dosa-dosa yang saya lakuin, setelah saya nggak beribadah dan meninggalkan Tuhan saya gitu. Terus setelah dia ngaca itu, tiba-tiba ponselnya itu berbunyi, kayak ibunya ngechat, pulang nak gitu. Dia ibunya itu minta maaf, maaf selama ini saya sudah ngebebanin kamu. Kayak kan setelah ayahnya meninggal itu dia jadi tulang punggung keluarganya, dia gantiin perusahaan, tapi sayangnya itu perusahaannya itu bangkrut gitu karena ayahnya tuh kayak punya rekan, jadi perusahaannya tuh nggak dibangun sendiri tapi ada rekannya, tapi rekannya itu malah berkhianat gitu pas ayahnya meninggal. Jadi kayak perusahaannya bangkrut, dia jadi beban keluarga, dia putus kuliah dan lain sebagainya, itu yang membuat dia makin marah gitu kepada Tuhan. Terus ketika ibu yang ngechat itu dia jadi tersentuh kan, kayaknya bener deh saya harus pulang, saya harus kembali. Nah tapi dia bingung karena dia sudah sering ngerasa kotor itu harus kemana nih, harus lewat jalan yang mana, karena saya terlalu kotor, nggak mungkin nih diterima sama Tuhan kata dia. Tapi akhirnya ada temennya yang menjelaskan bahwa nggak apa-apa kok kalau kamu kembali ke Tuhan tuh nggak harus bersih, nggak harus suci dulu gitu. Tapi di saat titik terkotor itulah bahkan Tuhan menerimamu gitu. Jadi intinya tuh buku ini ngajarin dia terima diri, kita tuh nggak harus suci, nggak harus bersih dulu, tapi ketika kita kotor tuh itulah harusnya saat kita kembali ke Tuhan dan sebagainya. Gimana nerima diri kita sendiri, melihat perspektif lain. Jadi takdir tuh nggak harus seburuknya aja, mungkin ada hikmah
di balik takdir buruk yang mungkin baru segitu aja sih untuk masa depan. Maaf atas kurangnya. Berarti bukunya juga yang lain. Ya baru setengah sebenarnya yang kita ya. Baru setengah yang selepas bapak berpulang. Oh, banyak kan. Ya intinya tentang kehilangan. Saya jadi kisahnya. Terima kasih Iwa atas ulasan buku dari Yoga Maulana yang berjudul Pendosa yang Merindukan Tuhan. Next. Berarti latarnya Kristiani gitu ya? Oh, bukan Islam. Ya kan ibadah. Baptis. Bukan sholat, baptis. Kenapa kamu takut baca? Gitu? Enggak ada. Takut vokal. Sudah ada. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Aras Sasaki. Sebetulnya saya sudah pernah kesini ya Pak. Ya. Jadinya saya ingin langsung membahas sebuah buku. Dari mana buku ini sangat refleksi gitu terhadap diri saya yang terpuruk dalam passion jiwa. Nah, jadi buku ini juga apa ya, didasari oleh seorang perempuan yang dimana perempuan itu adalah buktok istilahnya, buktiktok. Oh iya, ya. TikTok ya. Kalau nggak salah nama TikToknya itu Fred namanya. Nah dialah yang pertama kali menginisiasi saya untuk membaca buku ini gitu kan, terkait konsultasi saya terhadap dia. Nah kembali ke dalam ranah bukunya, buku ini menceritakan seorang laki-laki sebenarnya yang begitu relate sama ini kita jurnal perempuan, tetapi di sini kan versi apa tadi, perempuan tak istilahnya lesbian. Nah kalau di sini warianya di sini. Nah, itu. Ya yang dimana laki-laki ini sebetulnya inisiasi dia ingin menjadi waria itu karena dia terpasung oleh beragam bentuk apa ya, substansi dalam dirinya itu loh. Yang pertama yang membuat dia memasung dirinya itu adalah dirinya sendiri. Terus yang kedua lingkungan orang tuanya. Terus yang ketiga lingkungannya sendiri. Dan yang terakhir adalah pemikiran-pemikiran yang selalu menghantui dia gitu loh. Nah jadinya itulah yang membuat dia merasa terpasung, begitu terpasung lah. Nah di suatu ketika dia waktu SD kalau tidak salah, orang tuanya itu sangat begitu otoritas terhadap dirinya. Otoritasnya itu dapat apa? Dia itu dituntut untuk bisa memainkan sebuah piano. Kenapa piano? Karena piano itu merupakan istilahnya itulah bangsawan apa sih? Bukan, itu piano tuh seperti mas kawinnya orang tuanya. Oh. Iya, mas kawinnya dia gitu. Dan piano itu juga merupakan awal dari pertemuan orang tuanya ketika satu kampus, satu organisasi lah gitu. Nah disitulah dia ketika sudah berumah tangga, anaknya ini atau Sasana namanya, sesuai dengan nama saya Sasaki, jadinya menuntut si anaknya untuk mempelajari piano tersebut gitu. Dan di suatu ketika sampai-sampai orang tuanya itu sudah mendatangkan 7 guru itu, 7 guru yang untuk melatih dia bermain piano. Dan sampai-sampai pula gurunya itu pun sampai merasa bosan gitu mengajarkan si Sasana ini, tapi sebenarnya Sasana ini sudah mahir gitu bermain piano, cuman orang tuanya ini menekankan Sasana ini agar bisa go internasional gitu bermain pianonya. Nah setelah itu beranjak di waktu SMP dia pun mulai semakin didesak oleh orang tuanya, tetapi karena si Sasana ini anaknya intelektual banget gitu kan, dan rasa penasarannya itu tinggi banget, sehingga dia itu berusaha untuk mengulik sesuatu hal yang baru di dalam hidupnya yang di luar konteks kamarnya dia gitu. Karena bagi dia kamarnya itu adalah surganya dia gitu. Tetapi sebenarnya dalam jiwanya itu adalah penjara gitu. Nah setelah itu di suatu ketika, di suatu malam, karena orang tuanya ini adalah pekerja keras, yang dimana ibunya adalah seorang dokter bedah, terus yang kedua bapaknya adalah seorang dukun, dan dimana itu jarang pulang gitu orang tuanya kan, dan walaupun dia pulang mungkin di pertengahan malam dia pulang kan. Nah di sanalah dia mendengar suatu apa ya, instrumen mungkin atau lagu gitu yang berada di belakang rumahnya dia. Dan ternyata di belakang rumah dia itu kan ada sebuah kampung kan. Nah, kampung itu sedang mengadakan orkes.
orkes dangdut istilahnya. Nah, setelah itu karena rasa penasaran Sasana ini tinggi, sehingga dia pun mendatangkan orkes itu, pergi dari orkes itu kan, iya cowok. Terus setelah itu setibanya di sana, dia pun merasa heran lah. Herannya itu kenapa? Karena dia baru menemukan sesuatu hal yang baru itu kan. Dan setelah itu dia merasa kebingungan, kenapa ya kok perempuan itu pakaiannya seksi banget, dia tahu apa nyanyi dangdut gitu kan, seksinya tuh masya Allah gitu. Nah terus setelah itu lama kelamaan dia pun dipergoki oleh ibunya, dan ya seperti anak aja lah, ditarik-tarik untuk pulang kan. Nah setibanya dia di rumah di waktu malam itu pun dia diceramahi oleh ibunya. Dia mengatakan bahwa iya itu bukan perbuatan yang baik gitu, untuk menonton dangdut itu bukan perbuatan yang etis untuk dilakukan untuk seusia Sasana ini. Nah setelah paginya diceramahi lagi sama bapaknya, jadi dia sudah mumet sebenarnya. Dan bapaknya itu mengatakan bahwa menonton dangdut itu sama halnya itu adalah pekerjaan orang-orang yang tidak pernah sekolah. Nah disitulah tempat saya agak jijiknya membaca buku itu yang tidak pernah sekolah. Kenapa selalu dikaitkan dengan permasalahan sosial dan pendidikan? Nah terus setelah itu si Sasana ini kembali mengurungkan dirinya di dalam kamar. Ya dia mulai bermain piano lagi, tapi dalam keadaan tersiksa. Terus di suatu ketika orang tuanya pergi bekerja, dia mendengar pembantunya ini memainkan sebuah musik, dan di mana musik itu pernah dinyanyikan di waktu dia nonton konser tersebut gitu kan, dalam sebuah radio. Dan Sasana itu meminjam radio tersebut untuk mendengarkan lagu yang dia dengar di orkes tadi. Terus ya dia merasa senang ketika diberikan radio itu oleh pembantunya. Terus setelah itu dia merasa dirinya itu adalah seorang wanita yang ada di panggung tersebut. Nah dari situlah inisiasinya sebenarnya kenapa dia ingin menjadi seorang waria. Terus kebetulan si Sasana ini pun punya adik perempuan, kalau tidak salah itu namanya Melati. Sasani. Nah, Melati. Nah dia itu juga sangat sangat terinspirasi oleh adiknya. Kenapa dia sangat terinspirasi? Karena dia melihat orang tuanya memperlakukan adiknya ini sangat intens, tapi ada kebebasan tersendiri gitu loh. Iya, mulai dari diberikan boneka, make up dan lain sebagainya gitu kan. Dan di waktu dia mendengarkan radio, terus dia terpergok lah oleh orang tuanya, radio itu diambil lalu dibanting, dirusak sama orang tuanya. Disitulah makin dia terpasung. Tapi karena Sasana ini sudah lelah dengan hidupnya seperti itu, dia cuma nurut aja. Kembali lagi di waktu SMA, orang tuanya atau bapaknya memasukkan si Sasana ini di sekolah yang didominasi oleh laki-laki, dan disitulah dia habis digebuk sama siswa-siswa yang lain. Karena kenapa? Karena sejak kecil dia sudah tertanam sifat feminisme di dalam dirinya itu loh, sehingga sikap maskulinitasnya itu mungkin sudah perlahan menghilang gitu ya. Enggak ada. Itu yang baik. Enggak ada. Atau mau lanjut? Ya, lanjut deh. Ya, terus setelah itu dan pada akhirnya sampai dia dibully habis-habisan hingga dia tangannya patah, kakinya patah, dan situlah dia ngelapor ke orang tuanya si Sasana ini. Dia bilang kalau pertama dia ngelapor itu kalau dia lagi jatuh di atas motor. Terus bukan malah dibela atau gimana, tapi dia malah dimarahi si Sasana ini. Terus setelah itu laporan yang kedua lagi dia dibully sampai dia pingsan, baru disitulah dia jujur di depan orang tuanya. Nah karena bapaknya ini hukum atau seorang pakar hukum kan nggak terima lah ini gitu. Terus setelah itu dia menuntut kepala sekolahnya untuk mencari tahu siapa si pelakunya gitu kan. Nah ketemulah dia kalau salah itu 4 atau 3 pelakunya. Nah di laporan yang ketiga lagi ya digebuk si Sasana ini kan. Nah dari situlah ibu ini dongkol banget sudah. Karena di laporan kedua itu sebenarnya dia bapaknya itu sudah menindaklanjuti ke petugas hukum gitu atau ke polisi gitu kan. Tapi nggak diinisiasi gitu, nggak ada kabarnya gitu hilang seketika. Nanti yang waktu ketiga laporannya itu barulah dia diberitahukan kalau polisi atau kasus dari anaknya ini tidak bisa dilanjuti. Karena kenapa? Karena yang 3 anak ini ternyata anak
kan anak polisi juga. Nah disitulah keadilan sosial terjadi. Dan di saat itu pun juga sebenarnya saya pengen robek buku ini karena udah sangat kesel banget sebenarnya bacanya, cuman saya terus membaca dan akhirnya tibalah di waktu perjalanan dia menuju kuliah. Disitulah dia mulai gitu, mengeksplor dirinya atau pergi kuliah jauh dari rumahnya lah gitu kan. Nah disitulah dia kuliah pada saat itu di Malang, dia kuliah di Kota Batu. Nah di situ dia merasa bebas, saking bebasnya dia lupa dirinya kalau adalah seorang cowok. Dan suatu ketika dia itu bertemulah seorang mungkin bisa dikatakan masih bisa dikatakan paman istilahnya, nggak terlalu tua gitu, namanya itu Cak Jack namanya. Nah Cak Jack ini mengajak si Sasana ini untuk orkes bareng lah atau ngamen bareng lah istilahnya gitu kan di sepanjang Kota Malang. Nah setelah itu Mungkin bisa diringkas. ya ini udah di sisi terakhir yang banyak. Nah, terus setelah itu setibanya itu lama kelamaan dia pun menjadi terkenal kan di Kota Malang, dan di saat itu pun dia punya sebuah orkes namanya Om Sasa. Dia mengganti namanya, sebelumnya menggunakan nama Sasa, berhenti Sasana. Jadinya dia punya orkes Om Sasa, yaitu orkes Melayu Sasa, saking terkenalnya dia di Kota Malang kan. Nah dari situlah saya juga menemukan sebuah kesimpulan bahwa buku ini tidak hanya membahas tentang status fenomena manusiawi aja, tetapi sosialismenya juga gitu Bang. Ketidaktimpangan antara anak jenderal, mentang-mentang anak jenderal, anak polisi gitu nggak bisa ditangani secara hukum gitu kan. Terus belum lagi yang kasus pendidikan yang dikaitkan sama sosialis, yang dimana atau bisa-bisanya orang yang nonton takut dikatakan itu orang bagus semua, anak pernah sekolah gitu. Bagi saya sih ya, mungkin preman-preman di jalanan tuh mungkin lebih tahu apa arti humanistik daripada saya sendiri mungkin yang berpendidikan gitu kan. Karena bagi diri saya itu saya lebih baik memiliki seorang teman yang preman karena dia sering menolong saya daripada orang-orang yang berpendidikan tapi sifat itu acuh gitu. Jadinya dari situlah saya mulai senang membaca buku ini, dan sampai sekarang baru membaca 2 kisah, 2 perjalanan dari si Sasana gitu. Sorry preman. Ya enggak, maksudnya di buku ini. Preman itu soalnya. Iya di Indonesia, di Kota Malang gitu. Sebenarnya ada juga sih kisah depan temanya tuh berkaitan sama kisah buruh Marsinah kalau nggak salah. Ya tapi belum saya baca. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih ya atas ulasan dari selanjutnya. Next hari itu. Nabila mungkin bisa bicara. Enggak, dia sampai sini aja. Emang sengaja biar nggak kelihatan. Halo guys, aku ingin menceritakan buku ini IQ 84. Aku sudah baca volume 1-nya dan ini di volume keduanya. Tapi secara umum cerita IQ 84 ini menceritakan 2 orang, namanya Tenggo dan Aomame. Aomame dan Tenggo ini 2 orang sahabat kecil yang kita bisa temukan hubungan keduanya itu lewat cerita mereka aja, bahwa suatu hari mereka tuh pernah berpegangan tangan. Nah setelah itu mereka tuh terpisahkan, kehidupannya terpisah, dan si Aomame menjalani hidupnya sendiri dan si Tenggo ini menjalani hidupnya sendiri. Tapi somehow tiba-tiba kehidupan keduanya itu saling bersinggungan. Nah menariknya buku ini tuh diceritakan bab per bab, bergantian. Bab pertamanya Aomame, bab keduanya Tenggo, bab ketiganya Aomame lagi dan Tenggo lagi gitu. Sangat tebal tapi sebenarnya sangat ringan gitu. Walaupun dia tebal gitu, kelihatan kayak padat tapi tidak sebenarnya. Jadi kayak ceritanya itu benar-benar naratif, benar-benar seperti ya ala-ala Murakami lah. Ceritanya berjalan pelan dan secara sederhana banyak hal yang mengejutkan gitu. Ada kelompok yang disebut sebagai orang-orang kecil sama Murakami gitu. IQ 84 kalau kalian tahu kan, George Orwell tuh punya 1984 atau 1984 gitu. Nah ini mungkin kayak
twistnya itu yang dibikin sama Murakami. Jadi kalau di 1994 itu ada bumi besar, nah di sini ada orang-orang kecil gitu. Aku rasa itu salah satu hal yang bikin aku suka banget sama Murakami, karena dia suka banget ngasih referensi gitu. Ibaratnya ketika kita membaca Murakami itu kita terbuka banyak sekali pintu kepada penulis-penulis lain. Dan musik juga dia sangat banyak. Ya banyak hal-hal plot twist, kayak ada momen-momen, karena ini kan di narasinya itu benar-benar seperti realis gitu kan sebenarnya, tapi kayak ini tidak realis sama sekali. Dan ada momen kayak kita Mame sedang bercerita gitu, tiba-tiba dia lihat langit, lihat bulannya ada 2, terus dia bingung, kok bulannya ada 2? Lah dia aja karakternya bingung, apalagi yang baca gitu. Tapi menarik lah, si Aomame ini dia pembunuh bayaran. Dia tugasnya adalah membunuh laki-laki yang abusive. Sedang Tengo ini dia seorang guru les matematika yang bermimpi menjadi novelis. Nah, singgungannya itu ada sebuah kelompok bernama yang disebut komune gitu. Komune ini cult itu apa ya? Sekte sesat gitu. Nah, Aomame ini bertugas di buku kedua ini. Aomame akhirnya dapat tugas untuk membunuh si pemimpin sekte komune ini. Sedangkan anak dari ketua sekte komune itu datang ke Tengo gitu. Jadi singgungannya seperti itu, begitu. Tapi jujur masih belum jelas apakah mereka berada di dalam satu dunia yang sama atau tidak, dan masih perjalanan lah membacanya karena masih ada yang 3 lagi. Mungkin itu. Terima kasih. Next. Oke, Nabila, terakhir. last but not least. Ayo, Kakak Nabila. Sana aja. Yuk. Ya, aku skip dulu deh hari ini. Oh gitu. Ya. Berarti nanti kamu subuh ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada Bincang Buku sore hari ini. Alhamdulillah rame ya, tadi awalnya cuma 5 orang, dan ternyata banyak yang datang. Oke, untuk menutup pertemuan kita sore hari ini, maghrib ini Anjir kita yang pantun. Mau baca ayat suci Al-Quran. Baiklah, marilah kita tutup pertemuan rutin kita pada sore hari ini. Untuk Jiwa jangan kapok ya untuk datang besok kalau Tadi datang kan lagi. bukunya udah dibaca pas Jiwa. Jiwa. Oke, kita tutup dengan sama-sama baca Al-Baqarah. Alhamdulillah.